Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, keluarga besar Ahmad Yogyakarta dan kaum muslim muslimat dimanapun kita berada, perkenankan kami di akhir Ramadan ini untuk menyampaikan satu topik yang mungkin tidak kita sampaikan dari kitab Matan Abi Suja, tapi ini kita compare, ya mungkin kita menyampaikan hal-hal dari kitab yang lain juga kaitannya dengan pembahasan az-zakah atau zakat. Karena zakat ini merupakan rukun Islam yang keempat dan sesuatu yang menjadi pembenar bagi keimanan seseorang. Mengeluarkan harta, sedekah, zakat ini merupakan bukti, ya. As-shadaqatu burhanun, ya. Sedekah itu adalah bukti, ya. Bukti atas benarnya iman seseorang, dan zakat adalah salah satu jenis dari sedekah. Was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti, ya, cahaya, ya bukti ya, bahwa iman kita benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, barang siapa beriman pada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada alasan baginya untuk tidak menegakkan atau membayar zakat fitrah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita cukupkan, kita batasi dengan perbedaan dengan pembahasan zakat fitrah, tidak ke zakat mal, karena perinciannya yang sangat banyak dan kaitannya dengan Ramadan ini adalah lebih banyak ke zakat fitrah. Sedangkan zakat mal itu tidak harus dibayarkan pada bulan Ramadan, meskipun memang para ulama mendorong agar dibayarkan di bulan Ramadan mengingat keutamaan dan pahala di dalamnya. Namun demikian, secara hukum ataupun kewajiban zakat mal itu tetap mengacu kepada dua kriteria. Seseorang yang memiliki harta, baik harta cash maupun mungkin surat berharga, saham dan sebagainya yang bisa dikonversikan dalam kepemilikan atau kas, maka dia wajib membayar dalam jumlah tertentu, artinya ya, itu wajib untuk membayar zakat mal. Tapi tetap itu pun semuanya dalam dua kategori. Yang pertama telah mencapai nisab, ukuran minimal. Ukuran minimal adalah sekitar 85 gram emas murni ukurannya, ya. Seseorang yang telah memiliki harta senilai 80 gram emas murni, maka orang tersebut sudah mencapai nisab hartanya, dan itu wajib menunaikan zakat mal, ya. Sekedar update informasi, emas murni sekarang kita ambil misalnya harganya sekitar 1.700.000, maka kita kalikan 85 dikali 1.700.000, ya. Kalau kita bulatkan 2 juta sajalah, maka orang yang memiliki uang sekitar 160, ya, di bawahnya 120 katakanlah, itu sudah mencapai nisab hartanya, dan itu artinya wajib dizakati. Dan yang kedua adalah al-haul, telah mencapai haul atau genap 12 bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi, 12 bulan Hijriyah. Seseorang telah memiliki harta mengendap, artinya entah bentuk tabungan, entah bentuk deposito, ataupun memang di rumah disimpan, atau emas yang disimpan itu 1 tahun, secara utuh 12 bulan Hijriyah, maka orang tersebut artinya telah mencapai haul, hartanya telah mencapai haul. Maka ketika seseorang telah mencapai nisab dan haul, hartanya wajib dikeluarkan zakat malnya. Tapi bahasanya panjang, mungkin di kesempatan yang lain akan kita sampaikan. Pada hari ini, karena kesempatan zakat fitrah itu bulan Ramadan saja, maka akan kita fokuskan untuk pembahasan zakat fitrah. Zakat mal itu tidak harus bulan Ramadan. Ketika haulnya bukan bulan Ramadan, ya otomatis dia tidak wajib membayar pada bulan Ramadan. Sedangkan zakat fitrah itu dibayarkan ketika bulan Ramadan atau di akhir Ramadan sebelum menjelang sholat Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Zakat fitrah ini disyariatkan pada tahun kedua bulan Sya'ban. Maka saat itu zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar. Nah, ini pada malam dan hari raya Idul Fitri. Ini kriteria orang yang wajib membayar zakat fitrah.
Orang yang wajib bayar zakat fitrah kriterianya bukan dia yang memiliki tabungan, bukan yang uangnya banyak, bukan yang memiliki harta berlebih, tapi kriterianya, kriteria minimalnya adalah seseorang yang telah memiliki stok makanan selama hari raya siang dan malamnya. Taruh kata 2 hari, kalaupun nggak sehari atau sehari lah ya, sehari semalam pada hari raya, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat fitrah. Seseorang yang memiliki stok makanan untuk diri dan keluarganya selama hari raya, malam dan siangnya, maka saat itu dia sudah terkena kewajiban zakat fitrah tanpa terkecuali. Kalau dia memiliki stok makanan yang cukup, ya yang dalam batas wajar untuk 2 hari lah, kalau kita ambil contoh yang udah hari raya, mungkin ada perbedaan dan sebagainya, kita ambil mudah pada hari raya dia punya stok makan untuk diri dan keluarganya selama 2 hari itu, maka atasnya wajib untuk membayar zakat fitrah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. Sekaligus hikmah dari zakat fitrah ini bahwa pada hari raya Idul Fitri tidak boleh ada orang yang bersedih. Kita menggembirakan fakir miskin dan membersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin masih ada, belum tuntas dengan kita beribadah bulan Ramadan, maka secara paripurna zakat fitrah ini akan menjadi penghapus dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ataupun dosa besar itu kita dengan taubatan nasuha, khususnya pada 10 malam terakhir seperti yang saat ini kita jalani, yaitu kita sekarang berada di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Zakat fitrah ini sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dibayarkan sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Ini yang paling afdol, yang paling utama. Dan bahkan sehari itu artinya misalnya setelah sholat subuh ya, setelah subuh sebelum dilaksanakan sholat Id. Ya, itu yang paling afdol dibayarkan. Zakat fitrah dibayarkan pada subuh sampai sebelum menjelang sholat Idul Fitri. Atau dari maghrib ya pada 1 Syawal sampai sebelum menjelang sholat Idul Fitri. Dan adapun orang yang membayar zakat fitrah setelah ditegakkannya sholat Idul Fitri, maka tidak dianggap zakat fitrah dan itu dianggap sebagai sedekah yang biasa yang bernilai sedekah, tidak bernilai zakat fitrah. Artinya kewajiban zakatnya tidak gugur. Ya meskipun itu tetap mendapatkan pahala, tapi kewajiban zakat fitrahnya tidak gugur dan dia berdosa kalau dengan sengaja menerlambatkan atau menunda tidak membayar zakat fitrah sedangkan dia dalam keadaan mampu membayarnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syarat-syarat wajib zakat fitrah yang pertama adalah muslim. Ya jelas ini ya, orang di luar Islam tidak ada kewajiban membayar zakat fitrah. Dan syarat yang kedua adalah orang itu masih hidup sewaktu terbenam matahari pada penghabisan Ramadan. Ini ingat, orang itu masih hidup sewaktu matahari penghabisan bulan Ramadan. Sehingga kalau ada katakanlah anak yang lahir di penghujung bulan Ramadan, ya di akhir malam, udah malam 1 Syawal di maghrib itu sebelum salat Idul Fitri, maka anak yang baru lahir ini juga wajib di zakat fitrahi. Karena dia lahir sebelum ditegakkan salat Idul Fitri dan dia masih masuk syarat wajib atau orang yang terkena pasal untuk wajib bayar zakat fitrah, dan yang berkewajiban adalah tentunya orang tuanya, dalam ini adalah bapaknya. Kemudian syarat yang ketiga adalah mempunyai kelebihan harta untuk keperluan makan diri dan keluarganya. Ya, orang yang diwajib dinafkahi meskipun keluarganya ya kewajiban untuk nafkahi. Dan ini khususnya untuk selama 2 hari 2 malam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah prioritas. Prioritas tanggungan zakat fitrah. Dalam kondisi tertentu, terkadang seseorang tidak memiliki sejumlah tertentu, sejumlah kemampuan untuk membayar zakat fitrah untuk diri dan keluarganya, maka syariat memberikan rukhsah atau memberikan kompensasi keringanan bagi orang-orang yang punya tanggungan zakat fitrah. Ada 3
kondisi ya prioritas bagi orang-orang yang memiliki tanggungan zakat fitrah. Yang pertama, apabila tanggungan zakat lebih dari satu orang, seorang suami punya satu istri, beberapa anak, ya, misalnya, apabila tanggungan zakat lebih dari satu orang, tetapi orang tersebut hanya mampu mengeluarkan satu orang saja, ya, maka cukup mengeluarkan satu orang saja, dimulai dari penanggung zakatnya. Seorang suami, dia tidak memiliki saat itu, keadaannya mungkin gharim, banyak hutang, dia mungkin baru ada musibah dan sebagainya, sehingga dia kondisinya ya hanya punya zakat satu porsi aja untuk satu orang. Maka yang paling wajib dari yang wajib itu adalah dia membayarnya untuk dirinya sendiri. Si penanggung zakat, seseorang suami tadi, dia membayarkan satu porsi untuk dirinya sendiri. Kemudian untuk yang lain, semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni dosa-dosanya. Karena Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Insyaallah taala Allah akan menghapuskan bebannya karena memang kemampuannya yang hanya membayar satu orang. Kemudian ketika dia memiliki yang kedua, seorang memiliki porsi zakat dua porsi ya, dia memiliki dua porsi zakat. Kalau dibayarkan untuk dia dan istrinya, anaknya belum dibayarkan. Kalau dia bayarkan untuk istri dan anaknya, dia tidak terbayarkan. Ketika ini untuk membayarkan anaknya, katakanlah anaknya 3, 4, 5, maka ada sebagian yang tidak terbayarkan. Maka mana yang harus diprioritaskan? Maka yang demikian, kondisi yang demikian, sebagaimana sabda Nabi SAW, ketika ada seorang yang bertanya, siapakah orang yang mesti saya harus berbakti ya Rasulullah? Ini memang hadis tentang birrul walidain. Seorang bertanya kepada Rasul, kemudian Rasul bersabda, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Rasul menjawab, ibumu. Kemudian siapa? Bapakmu. Jadi ibu itu menambah 3. Ibumu, baru bapakmu. Dari hadis ini tentang birrul walidain, maka para ulama mengambil kesimpulan, ketika seseorang hanya memiliki 2 porsi untuk zakat fitrah, maka yang lebih utama dari sekian yang wajib itu, dia membayarkan zakat fitrah atas dirinya sendiri, penanggung zakat, seorang suami dalam hal ini. Kemudian dia membayarkan zakat ibunya, karena ibunya adalah menjadi tanggung jawabnya, ya, menjadi tanggung jawab seseorang. Seorang laki-laki meskipun telah menikah tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibu. Maka kalau ada 2 porsi zakat fitrah yang tidak mungkin dibagi, ya harus dibayarkan, maka 1 porsi untuk dirinya dan 1 porsi lagi untuk atau atas nama ibunya. Kecuali kalau mungkin ibunya orang yang mampu dan ibunya ridho, silahkan untuk istrimu dan yang lain. Maka yang berikutnya adalah yang ketiga ini, apabila hanya memiliki setengah fitrah saja, tidak cukup 1 orang, maka keluarkan saja semuanya. Ya, maaf ke kami ralat. Ketika ibu tidak mau, maka untuk bapaknya, ya untuk bapaknya, ya untuk bapaknya. Kalau bapaknya pun sudah mampu, ibunya mampu, maka baru untuk istrinya. Baru kalau masih ada lagi 1 porsi, 3 misalnya, maka bisa dia, ya istrinya dan mungkin anaknya dan sebagainya, ya sampai nanti berapa kemampuannya. Tapi prioritasnya pertama, kalau 1 porsi untuk tanggungan penanggung zakat untuk diri sendiri, kemudian yang kedua kepada ibu, kemudian kepada bapak, ya baru pada yang lain. Jika ibu dan bapak mampu, maka dan mereka berdua ridho zakat ini dialihkan kepada yang lain, artinya untuk membayarkan istri kita atau anak kita, maka barulah kita prioritaskan istri dan anak kita. Tapi urutannya demikian, diri kita sendiri, kemudian ibu, ayah, kemudian istri dan anak-anak. Kondisi yang terakhir adalah apabila seseorang hanya memiliki setengah fitrah saja, tidak cukup untuk 1 orang, seorang pun tidak cukup sebenarnya. Apa terus kemudian tidak mengeluarkan zakat? Yang tadi zakat disampaikan 1 mud, ya, sekitar 2,5 sampai 3 kilogram makanan pokok. Itu enggak cukup, ini hanya 1 kilo, mungkin beras setengah kilo, terus mungkin minyak hanya 1 ons, dan ya apalah, kemudian tempe atau apa, ya itu tidak cukup 1 mud. Itu bagaimana? Maka yang demikian tetap keluarkan semampunya. Semua dikeluarkan yang apa yang mampu. Mudah-mudahan Allah yang akan menyempurnakannya. Ya. Dalilnya adalah hadis dari Bukhari yang artinya Rasulullah SAW bersabda, apabila aku menyuruh kamu berbuat sesuatu pekerjaan, maka kerjakanlah seberapa mampumu. Ya, mama atakumur rasul fakhudhuh. Ya, hadisnya ya, apabila
Rasul itu menyampaikan sesuatu, mewajibkan sesuatu, menganjurkan sesuatu, maka lakukan semampu. Udah mentok ya sudah. Wallahu taala, Allah yang akan menyempurnakan kekurangan kita dengan niat kita bukan karena pelit dan sebagainya, tapi karena memang kondisi tidak mampu menjalankan kewajiban yang ada. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berpuasa di akhir puasa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu, kesempatan, barokah serta kekuatan lahir batin agar kita mampu menyelesaikan Ramadan 1443 Hijriah ini dengan sebaik-baiknya dan berikan balasan dengan sebaik-baiknya pula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.